Shalom teman-teman, senang sekali pagi hari ini kita diberikan kesempatan untuk ibadah lagi di Komisi Remaja. Setelah sekian lama kita nggak ibadah, akhirnya pagi hari ini kita bisa ibadah. Walaupun hari ini kita masih bersekutu lewat online, tapi saya yakin teman-teman tetap semangat untuk memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini. Saya yakin teman-teman dalam kondisi hati semangat karena di momen Paskah ini kita harus ingat Tuhan adalah kekuatan dan mazmur kita. Hanya Dia juru selamat dan pelindung kita. Mari kita serukan bahwa kita yakin dan percaya bahwa Tuhan Yesus menjamin hidup kita. Kita naikkan pujian Hatiku Percaya. Tuhan, terima kasih Tuhan telah memberkati kami pada hari ini Tuhan, agar kami dapat kembali pada tempat ini Tuhan. Dan juga sekarang kami ingin memulai ibadah ini Tuhan, berkati ibadah ini agar dapat berjalan dengan lancar. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami selalu berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Teman-teman, di saat pandemi seperti ini, kita rawan sekali lumpuh rohani, sehingga kita menganggap bahwa Tuhan sudah jauh dari kita. Padahal, Tuhan Yesus telah membuktikan kasih-Nya yang luar biasa melalui pengorbanan di kayu salib. Melalui momen Paskah ini, mari kita renungkan karya Tuhan yang ajaib dan sempurna dalam hidup kita. Baik dulu, sekarang, maupun nanti. Percayalah, Tuhan tak akan tinggalkan kita sedetik pun.
Saya yakin teman-teman masih semangat untuk memuji Tuhan. Amin. Tuhan Yesus adalah kekuatan kita. Ia Raja Maha Kuasa. Kepuasan kita hanya ada dalam Kristus Tuhan yang memberikan hidupnya untuk kita. He give us comfort, wisdom, peace, strength, and He give us His life. Because of that, Christ is enough for us. Mari kita naikkan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Kita katakan bahwa Tuhan Yesus saja cukup bagi kita. Dia adalah sumber kekuatan untuk kita. Shalom teman-teman, saya bersyukur sekali teman-teman bisa kembali berkumpul di sini
Meskipun kita online ya, tapi kita bisa sama-sama di berbagai tempat kita kumpul sama-sama. Kita merenungkan makna Paskah di tahun 2021 ini. Mari kita bersama-sama berdoa dulu. Tuhan, kami bersyukur kami di momen Paskah ini bisa kembali membuat suatu persekutuan lewat online, lewat alat yang Tuhan berikan kepada kami. Kami tetap bisa bersekutu bersama-sama Tuhan, saling memberkati, saling bertumbuh bersama-sama. Tuhan, berikanlah kami hikmat-Mu, berikanlah kami firman-Mu, supaya kami tetap kuat menghadapi segala tantangan dalam kehidupan kami ini. Terima kasih Tuhan, berfirman-Lah, sebab kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Ya guys, gimana perasaannya? Kalian sudah apa nih selama pandemi ini? Ya contoh kan gak mungkin ngomong ya masih tetap semangat. Gak mungkin kayaknya. Nah itu garing banget ya. Udah bosan belum? Udah makin jelas hidupnya mau apa? Atau teman-teman bergumul, sampai kapan sih pandemi ini akan berakhir? Ini gak jelas nih, gabut, mager, rebahan. Nih ujung-ujungnya mau kemana ya? Kayaknya di situ-situ aja. Mau dibawa kemana hidup gua setelah ini? Kedepannya harus apa, seperti apa? Mungkin teman-teman kabur ataupun suram seperti itu. Entahkah engkau punya pertanyaan yang beribu-ribu banyaknya tentang hidupmu, tentang keluargamu, teman-temanmu, dan bagaimanakah hidup ini ke depan. Dan mungkin itu bikin kita semakin hari semakin stres. Ya teman-teman, contoh pun merasakan hal yang sama. Teman-teman, dunia ini sedang gak jelas. Kita nggak tahu ke arah mana, tidak tahu masa depan kita. Kita nggak bisa sandar kepada dunia. Nah teman-teman, kalau kita bersandar kepada dunia, kita pasti akan kecewa. Jadi selalu diterpa gelombang PHP bertubi-tubi, seperti gelombang di pantai matras. Ya teman-teman, jadi gimana dong harusnya? Gimana kita bisa sandarkan kehidupan kita? Teman-teman, bukan best friend, bukan keluargamu ataupun apa yang kau punya dan kamu miliki. Hanya Kristus teman-teman. Hanya Kristus satu-satunya yang bisa bikin hidupmu pasti. Di momen Paskah ini, saya mengajak kita semua untuk merenungkan satu perkataan Tuhan Yesus. Ketika ia disalibkan, sebuah ucapan yang akan memberikan jaminan yang pasti bagi kehidupan kita. Memberikan damai sejahtera dan iman yang teguh ketika menghadapi tantangan di dunia ini. Mari kita bersama-sama membaca Yohanes pasal 19 ayat 30. Yohanes 19 ayat 30, kita baca bersama-sama. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Nah, dari teks ini teman-teman, satu ayat saja, saya mengajak kita melihat satu perkataan Yesus ketika dia ucapkan di kayu salib. Sudah selesai. Nah, dalam bahasa aslinya dipakai kata tetelestai, yang artinya sudah genap, atau dalam bahasa Inggris itu paid in full, dibayar penuh. Jadi kata ini bukan seperti bahasa anak-anak gelai saat ini ya. Jadi the end gitu, selesai gitu. Bukan artinya seperti itu, bukan berakhir hubungan kita ataupun relasi kita, bukan. Ini adalah seruan Tuhan Yesus tentang kemenangan, penyelesaian misi Allah. Jadi teman-teman, kata ini punya sejuta makna dalam kehidupan manusia. Jadi Yesus bukanlah korban penganiayaan, korban konspirasi antara orang-orang Yahudi dan Romawi pada waktu itu, enggak. Ini adalah seruan Yesus tentang kemenangannya. Misinya memang untuk menyerahkan nyawanya untuk menebus dosa manusia. Dan setelah ia mengatakan hal itu, ini berarti misinya itu accomplished, well done, selesai. Yaitu menebus dosa manusia, menerima murka Allah dan menggantikan manusia yang berdosa. Dan kemudian Yesus menyerahkan nyawanya. Nah, ini menarik teman-teman, ia menyerahkan nyawanya. Jadi bukan orang-orang Romawi itu ataupun orang-orang Yahudi itu yang mencabut nyawa Yesus. Bukan. Contoh ingat ayat ini, Yohanes 10 ayat 17.
Yesus pernah mengatakan ini sebelumnya. Ketika itu ia berkata demikian, Yohanes 10 ayat 17. Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Jadi guys, di kayu salib itu Kristus sudah menyelesaikan masalah utama manusia. Ia menyerahkan nyawanya. Ia mati untuk kita semua, orang-orang yang berdosa, menggantikan kita. Kita yang harusnya digantung di kayu salib itu mati karena dosa-dosa kita. Tetapi karena ia mengasihi kita, ia menebus kita, ia menanggung dosa kita. Nah, dosa itulah akar segala masalah kehidupan manusia. Jadi karena Kristus sudah mati karena dosa, ia juga telah mengalahkan kuasa dosa itu. Dan ia bangkit dari kematian. Kalau masalah utama manusia itu uang, Yesus pasti datang bawa uang untuk manusia. Kalau masalah utamanya kekuasaan, Yesus justru pasti akan datang sebagai raja menyelesaikan masalah kekuasaan itu. Namun itu bukanlah masalah utamanya. Dosa yang menjadi masalah utama manusia dan ia membereskan hal itu. Jadi karena itu guys, kata-kata Yesus ini perlu kita renungkan dan kita maknai dalam kehidupan kita. Kata-kata Yesus sudah selesai. Ini boleh menguatkan imanku dan imanmu. Dosa-dosamu, itu termasuk kegagalanmu, kelalaianmu, kehancuran hidupmu, ataupun ketidakmampuanmu, sudah diselesaikan Kristus Yesus di kayu salib. Dan ia sudah memenangkannya bagimu. Dan satu lagi momen yang perlu kita ingat di masa Paskah ini. Yesus telah menyelesaikan dosa kita dengan mati di kayu salib itu. Dan ia menyelesaikan semuanya. Dan ia tidak mati untuk selama-lamanya. Ini penting sekali teman-teman. Ia bangkit dari kematian. Ia mengalahkan kuasa maut. Ia hidup dan menang. Dan ia memberikan kuasa kemenangan itu kepada murid-muridnya. Setiap orang yang percaya kepadanya punya kuasa kemenangan Kristus. Punya kuasa menghancurkan dosa, mengalahkan dosa. Teman-teman, kalau kita lihat murid-murid Tuhan Yesus, dari orang-orang yang sebelumnya itu patah hati, hancur hati, ketakutan. Mereka tiba-tiba berubah menjadi orang yang berani, orang yang menggebu-gebu, orang yang tak takut mati demi Kristus Yesus, demi nama Tuhan Yesus. Karena mereka menyaksikan Yesus yang mati itu sudah bangkit, sudah hidup. Dan Yesus itu memberikan kekuatan kepada mereka. Mengutus Roh Kudus tinggal dalam hati mereka, memberikan mereka kekuatan untuk bersaksi, mengalahkan setiap tantangan kehidupan. Dan mereka tidak takut dalam dunia ini. Itulah kuasa kebangkitan Kristus. Nah teman-teman, kalau kita lihat ya di kisah komik-komik dalam film-film Marvel atau DC, teman-teman, pahlawan yang sudah mati itu gak enak ceritanya. Jadi kalau pahlawan hero-nya itu mati, ya selesailah ceritanya. Jadi contoh ingat kan kisah Avenger Infinity War. Nah di situ kisahnya kan mereka kalah dari Thanos. Akhirnya semuanya hero-hero mereka, sahabat-sahabat mereka itu mati semua. Dan mereka akhirnya gagal dan merasa terpuruk. Oleh karena itu muncullah Avenger Endgame, di mana hero-heronya itu kembali hidup. Nah, saudara, manusia nggak suka hero yang mati. Dan kita tahu, ini berita yang penting sekali. Sebelum kisah-kisah itu ada, kita sudah mengenal Yesus Kristus yang bangkit dan hidup. Teman-teman ingatlah beritanya ini, our God is not dead, our God is alive, is risen. Yesus Kristus sudah bangkit. Ia memberikan harapan kepada kita, ia memberikan kita kekuatan untuk menjalani kehidupan ini. Jadi jangan takut teman-teman, jangan ragu menjalani kehidupan ini.
Coba ingat satu lagu yang berkata, sebab dia hidup ada hari esok. Nah teman-teman, lagu ini membuat kita punya harapan lagi. Punya kekuatan untuk menjalani kehidupan ini. Ada kesempatan lagi untuk berjuang. Ayo bangkit lagi, jangan menyerah karena pandemi ini. Jangan tenggelam di dalam pandemi ini dan hanya hilang. Enggak teman-teman, kita harus bangkit. Kita harus grow bersama-sama. Grow together. Masalah itu seharusnya bukan bikin kita mati ya. Masalah itu harusnya bikin kita grow. Bertumbuh. Bisa makin hari semakin tangguh. Ya, teman-teman, ingatlah Tuhanmu. Ingatlah Tuhan Yesus yang sudah bangkit. Dan ia bersama-sama dengan kamu. Menyertai hidupmu. Ayo terus dekat dengan Tuhan Yesus. Jangan jauh daripadanya. Terus setia bersandar kepadanya. Dalam setiap keputusanmu, bawa dalam doa. Ayo bergumul bersama-sama dengan Tuhan. Ya teman-teman, hari ini saya tahu ada teman-teman yang udah kelas 12 ya. Harus bergumul, ini mau kuliah atau kerja. Ini mau kemana setelah lulus, bingung. Ayo cari kehendak Tuhan, doain terus. Gumulkan dalam Tuhan. Kalau teman-teman gak ragu, ayo bersama-sama dengan contoh, kita bergumul bersama-sama. Contoh akan pimpin teman-teman untuk menggumulkan masa depanmu. Jadi jangan takut teman-teman. Tema hari ini boleh menguatkan kita. Christ is enough. Christ is enough for your life. Jadi teman-teman, masalah dalam kehidupan kita yang kita alami sudah gak punya kuasa lagi untuk menghancurkan kita. Kita punya Tuhan Yesus. Kita punya segala-galanya dalam kehidupan ini. Yesus cukup. Ia telah memenangkannya bagimu. Biarlah Tuhan boleh menguatkan kita lewat firman-Nya hari ini dan memberikan kamu pengharapan. Maju dalam kehidupan ini. Teruslah maju. Tapi jangan lupa bersama-sama dengan Tuhan. Dan Yesus Kristus Tuhan sudah cukup bagimu. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan, kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu yang telah kami baca dan renungkan. Biarlah Tuhan boleh menolong kami, memberikan kekuatan dan pengharapan untuk menghadapi tantangan dan ketidakpastian dalam dunia ini. Dalam masa depan kami ataupun dalam kehidupan relasi kami berteman, kuliah, sekolah, Tuhan tolonglah kami. Mampukan kami Tuhan tetap percaya kepadamu dan berjalan bersama-sama denganmu. Inilah doa kami dan syukur kami. Di momen Paskah ini, biarlah firman-Mu terus berbicara kepada kami, menguatkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Sampai jumpa di ibadah selanjutnya.